Sejak Senopati mengangkat Mas Rangsang menjadi raja kedua Mataram dengan gelar penambahan, Mataram memasuki prahara berkepanjangan daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa, mulai memberontak dan didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Rangsang menjadi penguasa kerajaan Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan untuk ilmu agama dari Raden Kanjeng Sunan Kalijogo. Dari sini semua dipertaruhkan, di mana tentang tahta, perjuangan, dan cinta. Pak Lurah, sudah tidak ada jalan lain. Pajak yang harus kami berikan tinggi sekali. Kami semua tidak kuat. Kau sedang apa? Mohon minta perlindungan di Mataram, Tuan Lurah. Lurah, kau gegabah sekali. Semua dia, Pak. Tidak tahu, sepertinya orang-orang dari Jawa Timur. Jangan langsung menuduh. Usir semua pengungsi ini. Lalu siapa yang akan memberi makan para pendatang itu? Mataram dengan pajak rakyat. Hei, jangan berani-beraninya kau sama orang tua. Siapa kau? Bayung, Bayung. Membayung, Nak. Membayung, Nak. Oh, sehat. Begitu caramu, Yung. Aku adik yang Lurah, sahabat Pak Masmu sendiri. Kalian sudah memaafkan anakku ini. Kalian sudah buat malu. Kalian teman terjaga. Mereka melindungi mata-mata dari timur. Aku dan kakak Lembayung hilang di daerah timur. Maafkan aku, Guru. Maafkan aku, Mas Rangsang. Baik-baik saja, Nak. Bagaimana? Kau sudah menemukan apa yang kau cari? Itu adalah takdir. Tidak ada yang bisa menghindar. Jadi ikhlaskan saja. Lebih baik kita padepokan sekarang. Yang pertama adalah berguru. Yang kedua mengabdi kepada sesama. Yang berikutnya adalah saling menghormati. Yang terakhir bersembahyang kepada Tuhan untuk kesempurnaan. Rangsang, coba sebutkan 6 golongan manusia yang diyakini rakyat Jawa dulu yang masih ada hubungannya dengan Sunan Kalijaga. Kenapa? Lupa? Tidak hafal? Coba Lembayu, bantu temanmu Rangsang. Mohon izin, Ki. Ada 6 golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan ketergantungannya. Golongan yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan ini adalah golongan yang paling unggul dibandingkan golongan yang lain. Mereka rela meninggalkan materi dan hanya berbakti kepada Tuhan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan ulama dan pendeta. Lalu golongan di bawahnya adalah golongan kesatria, yaitu mereka yang mengabdikan dirinya hanya untuk negara. mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan pribadi, yaitu pertama, karena mereka tidak boleh, dan kedua, kebutuhan mereka itu sudah dicukupi melalui pajak. Golongan di bawahnya adalah golongan Waisya, yaitu mereka yang hidup dari tanah dan diolah dan diambil manfaatnya. Seperti petani, dan di bawah Waisya adalah golongan manusia yang hidupnya dengan membunuh hewan. Seperti pedagang sapi, kerbau, dan kambing. Mereka adalah golongan cendala. Lalu di bawah cendala adalah Golongan manusia kiri. Dia sangat bergantung kepada materi. seperti saudagar dan pedagang. Mereka adalah golongan sudra, Ki. Lalu di bawah golongan sudra adalah Golongan manusia yang paling rendah di antara semuanya. Mereka ini hidupnya selalu berpindah-pindah. Ya, betul, Ki. Mereka hanya berpindah-pindah, tetapi juga menetap. Benar, tapi kurang tepat. Setelah habis mereka akan berpindah-pindah. Mereka adalah golongan meleca, Ki. Ya, mereka. Sudah cukup, itu hafal. Pertemuan kali ini besok diteruskan. Terang, sebenarnya pas kamu pergi, aku merasa kehilangan kamu. Aku berkelana mencari kakakku Seto. Aku juga ngerti. Kang Seto bukan cuma kakakku, tapi juga guruku. Dia yang mengajari bagaimana caranya menghargai dan memaknai kehidupan ini. Mas, tolong pikirkan lagi. Apa kamu sudah yakin dengan anak Pak Lurah? Memangnya kenapa? Kamu tidak cocok dengan anak Pak Lurah. Ya, namanya juga cinta. Tidak ada yang menduga. Datang begitu saja. Mas, Tumenggung datang. Aku diperintahkan menjemputmu, Pangeran.
Maafkan ibu nak Rangsang, ibu sudah mengganggu belajarmu ini. Tidak apa-apa ibu. Saya senang ibu dan Romo mengirim saya ke sana. Kerajaan Mataram semakin tidak menentu. Banyak pengkhianat dan penjahat saling bekerja sama. Ibu jangan khawatir. Saya selalu menjaga amanah dari ibu. Tuhan tidak bisa merubah suatu kaum, kecuali kaumnya sendiri yang merubah. Kalau begitu, saya tidak mau kembali lagi ke kerajaan. Saya mau tinggal di sini. Loh, kenapa? Aku ingin menjadi bagian dari golongan Brahmana. Maafkan aku pangeran. Sendiri nih mas. Apa-apaan ini? Aku juga warga biasa seperti ini. Maafkan aku pangeran. Maafkan aku pangeran. Dari mana kau tahu? Aku sebenarnya sudah lama curiga. Sampai akhirnya kemarin. Tunggu. Kemarin, kamu mendengar pembicaraanku dengan Ki Jaja. Bayung, kalau sampai orang-orang tahu siapa aku yang sebenarnya, berarti kamu yang membocorkan. Aku belum selesai bicara. Kau salah, kau harus dihukum. salah. Aku berjanji tidak akan membocorkan ini semua. Hukuman yang pantas untukmu adalah kau tidak boleh memanggilku pangeran, melainkan Kang Mas Rangsang. Tatap mataku. Kenapa kakak lebih memilih gadis biasa sepertiku? Bukankah lebih enak tinggal di kerajaan? Tahu apa kamu tentang kerajaan? Kang Mas Rangsang, aku selalu menikmati di mana kamu membuat canda hingga kita tertawa bahagia. Kamu dari mana saja? Kamu ditunggu orang banyak. Kamu selalu keluyuran. Mau kemana, Yung? Mas Rangsang. Kamu memikirkan apa, nak? Memikirkan rajamu atau pangeranmu? Tidak, Bu. Jangan bohong. Kita ini memang tidak boleh mencampuri urusan raja kita. Jadi ibu sudah tahu siapa Raden Mas Rangsang? Sudah, sejak kamu umur 8 tahun. Kenapa ibu tidak memberitahu Lembayung? Sini sebentar, Yung. Ada apa, Pak? Itu perintah dari junjungan kita, penambahan Anjokrawati sendiri kepada bapakmu. Jadi bapak tega tidak memberitahu Lembayung? Seandainya kamu tidak membalas cerita Mas Rangsang, semuanya berjalan baik-baik saja. Sebaiknya aku memang sudah harus tahu diri sebelum aku dekat dengan kamu, Mas. Aku hanyalah seorang gadis desa biasa, tidak bisa dan tidak akan pernah bisa untuk bersama. Apakah kau siap menggantikan takhta ayahmu? Ini bukan tentang persoalan mau atau tidak mau, melainkan ini persoalan tentang Bunda Ratu Tulungayu. Mohon maaf, kenapa kita bisa bertemu di sini? Mohon maaf, jika kita bertemu di sini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Gusti Ayu. Gusti Ayu kenal dengan orang ini. Siapa dia? Dialah yang bertanggung jawab atas kematian Raja Senopati. Terus apa hubungannya denganku? Maaf Gusti Ayu, aku terpaksa mengaku anak dan suamiku ditangkap. Aku mohon maaf Gusti Ayu. Jika Gusti Ayu mengakui perbuatan Gusti Ayu, maka hukumannya akan diterima akan lebih ringan. Oh, jadi selama ini kalian semua telah menjatuhkan aku. Kenapa Gusti Ayu melakukan hal itu? Kalian semua tidak akan pernah merasakan perasaan perempuan yang direnggut kebebasannya hanya untuk kepuasan laki-laki. Aku dijadikan sebagai satu-satunya Ratu Mataram. Tapi apa? Tapi rajamu menikah lagi karena aku tidak bisa memiliki anak normal. Seorang anak laki-laki sebagai pewaris tahta. Tapi di saat aku bisa, rajamu tetap tidak menunjukkan perubahan, malah berupaya mengingkari janjinya. Seharusnya Gusti Ayu bisa mengerti keadaan Pangeran Martipuro. Tapi Eyang,
Aku yang akan menjaganya, karena aku ibunya. Sudah terlambat, Gusti. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Maafkan aku, Gusti Ayu. Maafkan aku. Gusti Ayu, maafkan aku, Gusti Ayu. Ini depannya kan. Saya menemui Lembayu. Aku butuh kamu ya. Aku akan selalu ada jika pangeran membutuhkan aku. Seandainya aku bisa membawamu dan menjadikan kamu permaisuriku. Aku akan membantu Kang Mas dengan cara lain. Janji untuk menjadikan tahta ini sebagai amanat raja. Tetapi tidak dengan cinta. Karena aku benar-benar mencintaimu Lembayu. Berjanjilah kepadaku untuk menjalankan amanah dari raja dan menjadi suami yang bijaksana untuk istrimu. Untuk menjalani wasiat terakhir Romo, yaitu menikahi kamu Ratu Mataram, untuk menjadi pendampingku, yaitu Ratu Kerajaan Mataram. Aku bersedia menjadi ratu di kerajaan Mataram dan mengabdi kepada suamiku, Raden Sultan Ali. Saya menawarkan sertifikat kepada Raja Mataram untuk bekerja sama dengan Batavia. Tidak, saya menolak. Ti, ini ada sayuran, aku ngambil dari dapur untuk makan siang para santri. Baiklah, mau dimasak apa? Terserah kau sajalah. Oh iya, santri laki-laki kemana ya? Gak tahu, coba lihat di sana. Apa kabar Kang Mas Pati? Baik, ayo duduk. Tidak Kang Mas, kau kan wakil raja. Duduk, tidak apa. Sudah lama kita tidak berjumpa. Iya, aku melihat para santri laki-laki. Mereka membawa senjata. Itu apa Kang? Ini amanat dari Sinuwun. Lihat ini senjata baru. Baik-baik. Ini tuh dari keistimewa. Ini berat sekali. Bisa menembak perempuan itu dari jauh. Tujuannya apa Kang? Sebulan lalu Feci datang ke kerajaan. Orang-orang itulah yang membantai penduduk kerajaan Banda dan Maluku. Menurutku, mereka adalah orang yang diamalkan Eyang Guru kita. Apa Yung? Apa yang menggajalkan pikiranmu? Sudahlah, tidak pendudukan. Kita kan satu padepokan. Wah, gagah sekali kau sekarang. Tentu saja, kamu kan pemimpin. Ini maunya kau. Satu menggung gendeng. Aku ditugaskan oleh raja untuk ke Sukapapa untuk memata-mati mereka dan mengirim surat kepada Adipati Kulon. Katanya mereka sudah mengalahkan Jayakarta dengan senjata itu. Terus, apakah kita harus mengikuti mereka? Ini hanya untuk berjaga-jaga ya. Bukankah bisa dengan Kris? Mereka itu para santri calon Brahmana loh. Belum, Kang Mas itu cerdik. Kamu pasti paham. Aku pamit ya, aku bakal pulang. Loh, sekarang? Iya sekarang. Kang, aku pamit ya. Bos, lihat ini. Baiklah, hati-hati. Cengkeh, lada, kayu manis. Apakah surat tentang insiden sudah kau balas? Aku tidak tertarik. Aku tidak tertarik membahas satu di Banten. Kita akan membangun benteng di sana. Benteng itu lebih besar daripada yang di Banda dan di Ambon. Bentar. Lalu bagaimana dengan tawar bekerja sama dengan Mataram? Dia mengira hanya dia satu-satunya di kerajaan Jawa. Jika mau uang, kita bisa membelinya. Oke, bagus. Lihat. Hei, Ini peraturan yang kalian harus sepakati. Kalau kami tidak mau, sampean mau apa? Anda tidak akan bisa mengambil air minum dan beras di sini. Kurang ajar kamu. Kami tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh Jayakarta. Ya. Kang, kasih dong, salah orang. Yung, kekhawatiranmu tentang raja itu benar. Aku tidak mau ikut campur, Kang. Kau kan yang lebih mengerti. Iya, Yung, tapi ada hal penting lain yang harus Apalagi, Kang? kita masih hidup di Batavia. Jangan sembarangan bicara kau. Yung, aku serius. Kau mengarang cerita supaya aku pergi ke Batavia. Tidak akan, Kang. Kau melihatnya sendiri, Yung.
Bayu, apakah kamu juga ingin membunuhku? Aku hanya rakyat Mataram biasa, Sinuwun. Kewajiban seorang rakyat adalah setia kepada junjungannya. Kedatangan saya ke sini hanya akan memberitahu kalau saya akan pergi ke Sunda Kelapa. Apa? Saya akan menemui karma saya Seto. Mungkin saya akan ditakdirkan mati dengan kaum Mataram lainnya di Sunda Kelapa. Tidak. Lembayung, Wahai prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku titipkan perjuangan ini kepada kalian. Ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapati Gajah Mada dan menyatukan Nusantara. Dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, aku titahkan kalian untuk menang dan mati di Sunda Kelapa. Maaf, Sinuwun, saya ingin memberitahu kabar tentang yang ada di Sunda Kelapa. kamu sudah pastikan semua ini benar? Sudah, Sinuwun. Semua orang sudah mengkhianatiku. Tapi Sinuwun, saya masih setia dengan Mataram. Ada kabar dari Tumenggung Alak-Alak. Bagaimana kabar mereka? Mereka kehabisan bahan pangan. Pindahkan pasukan agar jauh-jauh dari sungai. Laksanakan, Sinuwun. Kang Seto, Pergi kau dari sini. kau sudah berbeda, Kang. Aku selama ini mencarimu, Kang. Kang Seto, pergi kau. Kang Seto! Tidak ada kabar dari Mataram? Belum. Perjalanan sudah mulai menipis. Tenang atau kawan, kita tetap mengalahkan mereka. Jadi pasukan akan jauh dipindahkan dari sungai? Aku harus segera menemui Tumenggung Alak-Alak. Kakimu belum tentu. Tapi kita harus segera ke sana, Kang. Bukan, bukan. Siapa kau? Aku ingin menemui Sinuwun. Tidak bisa. Enggak, tapi aku harus menemui Sinuwun. Tidak bisa. Biarkan dia masuk. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Bicaralah, Aku ingin menyampaikan sesuatu, Sinuwun. silakan. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu. Namun semuanya sia-sia. Kita kalah. Terlalu banyak pasukan yang gugur. Prajurit pun mati. Lalu, Mohon maaf, Sinuwun. Seandainya aku bisa memohon, Sinuwun harus memberhentikan peperangan ini. apa aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku nih, Mas? Nih mas, kamu tidak menganggap aku ada mas. Karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan ini. Dengan cara apa? Bekerja sama dengan mereka? Menjadi budak para VOC itu? Aku gak peduli orang mau nilai apa tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui, penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Kita ini bukan bangsa yang lemah. Anak cucu kita akan mencatat itu. Permisi, Tuan. Saya akan membakar semua bahan pangan Mataram. Kamu siapa? Mungkin Tuhan bisa membantai bangsa kami dan membuat kami terlihat lemah dan bodoh. Sultan Agung Raja Mataram. Jadi ini wajah yang berani menantang saya. Bangsamu itu sangat lemah. Mereka takut menghadapi kesulitan. Orang-orang seperti itu akan tertelan ombak dari bangsa kami. Mungkin ada beberapa dari kami yang seperti itu. Tapi masih banyak dari kami yang memiliki hati. Kamu boleh percaya diri. Tapi ingat, bangsa seperti kalian tidak akan pernah lepas dari orang-orang seperti kami.
Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai Tuhan angkat kaki dari tanah air kami dan bangsa kami bisa menguasai seluruh Nusantara. Lembayung. Pada dasarnya, aku sendiri tidak tahu rasa ini munculnya dari mana. Tetapi aku tersadar sekarang tentang bagaimana aku mencintaimu. Tentang rasa yang muncul ketika aku berada di dekatmu. Tapi semesta berpihak kepada yang lain, sehingga cinta kita berdua tidak terrealisasikan oleh semesta dan alamnya. Tetapi pada dasarnya, kamulah yang selalu menjadi cinta terindah di dalam hidupku. Terima kasih untuk segala cerita hebat yang pernah kamu berikan. Raden Mas Rangsang, lewat mata dan hati ini, aku merasakan cinta hebat yang datang, menciptakan kenangan yang sangat amat indah. Bagiku, kamu tetap Mas Rangsang yang hebat, yang ceria, dan bijaksana. Semoga Mas Rangsang selalu bahagia, sama seperti Mas Rangsang bersamaku. Ratu Batang adalah perempuan yang tangguh dan lemah lembut. Dia pantas mendapatkan kamu, Mas. Bahagiakan dia, ciptakan kenangan indah yang baru bersamanya. Terima kasih Mas Rangsang untuk kisah indah yang hebat ini. Kelak akan aku kisahkan kembali kepada anak cucuku nanti. Bahwa cintamu atas negerimu tidak akan dilupakan. Raden Sultan Agung Mataram. Rasa-rasanya aku seperti perempuan yang sedang menghancurkan harapanmu terhadap masa depanmu. Di sini aku merasakan sakit juga, Mas, sama seperti dirimu, Sultan Agung Mataram. Menjalankan wasiat Romo untuk dinikahi bersama dirimu, lelaki yang sedang mencintai perempuan lain, yang jelas bukan untuk diriku. Aku bingung, aku ragu, bahkan aku takut dengan apa yang terjadi kepada kamu, Mas, dan kepada diriku sendiri. Harapanku, semoga kita terus bersama, dan perlahan kamu akan mencintaiku, seperti kamu mencintai Nimasmu, Lembayung, dari aku, Ratu Batang.